Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Baik, pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita dari Harry Jacob. Ya, Mas Jacob ini pernah mengalami pengalaman mistis waktu berada di luar negeri, tepatnya pada saat dia masih menjadi mahasiswa sana. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Ini adalah cerita kisah nyata pengalaman saya waktu di luar negeri. Pengalaman saya waktu tahun 2004, saya sebagai mahasiswa di Kanada. Pada saat itu saya melakukan studi di Vancouver, Kanada. Cerita ini diawali saat bulan April, musim gugur. Saya bernama Yakob memutuskan untuk pindah ke apartemen bersama teman sekampus saya bernama Roni. Apartemen ini memiliki 2 kamar, satu master bedroom, dan memiliki kamar mandi tentunya. Dan kamar yang satunya lebih kecil berada di balik dapur. Pada pertengahan bulan Juli, saat musim panas. Pada saat itu udara biasanya kalau pagi 22 derajat Celcius atau sampai 25 derajatan. Pada malam itu, saya bermimpi didatangi oleh perempuan berambut panjang dan mengenakan baju putih. Setelah saya dekati, ternyata wajahnya berubah. Yang awalnya saya lihat biasa saja, berubah menjadi menyeramkan seperti hantu Sadako maksud saya. Saya terbangun. Ternyata suhu ruangan saya sangatlah dingin. Saya ketakutan sekali. Saya berpikir untuk pindah ke kamar Roni karena takut. Tapi setelah saya lihat jam menunjukkan pukul 7 pagi, pikiran saya mikir nggak mungkin. Jam 7 pagi udara sangat dingin sekali, apalagi ini kan musim panas. Saya mendengar di kamar sebelah Roni sedang telepon. Saya bisa mendengarkan dikarenakan di Kanada temboknya berupa drywall, jadi sangat mudah untuk mendengarkan suara. Setelah itu saya dan Roni berangkat ke kampus bersama, naik mobil Roni. Saat di mobil Roni, dia bercerita kalau malam tadi dia mimpi buruk. Saya langsung nebak, jangan-jangan kamu mimpi Sodako, kata saya. Iya bener, cewek rambut panjang, baju putih, terus di kamar mandi. Tapi seluruh tubuhnya itu dilumuri dengan darah gitu, kata Roni. Setelah dia bercerita seperti itu, saya diam sejenak. Tidak saya teruskan cerita saya. Saya sudah merasa ada yang tidak benar dengan apartemen saya. Tapi saya tidak bisa menakuti Roni dan bilang, karena kalau saya bilang Roni dan pindah, saya tidak siap dengan biayanya. Jadi saya kesampingkan pikiran yang kebetulan kita mimpi yang sama. Seharian saya di sekolah berpikir, kok bisa saya mimpi yang sama dan hantu yang sama pula? Ini pasti ada yang gak benar. Di apartemen kita adalah markas banyak kawan-kawan yang suka berkumpul. Dan beberapa bulan setelah kejadian mimpi buruk itu, Roni selalu keluar malam dan pulang subuh. Ya, aku sih gak masalah karena dia mungkin main ke rumah teman-temannya.
Dan pada saat itu tepat pukul setengah 12. Seperti biasa Roni keluar berpamitan dengan saya. Dan akhirnya saya sendirian di apartemen. Saya sih nggak mikir apa-apa ya. Lalu tiba-tiba saya tercetus, mungkin lebih baik enaknya nonton film aja gitu. Di apartemen saya ini kan ada DVD, jadi saya setel tuh DVD. Waktu itu saya nonton film horor, judulnya Inner Sense. Lampu saya redupkan dan film mulai berjalan. Pada saat film lewat ke plot yang tegang, tiba-tiba lampu yang ada di ruangan itu pecah. Lampu di apartemen saya maksudnya. Saya langsung panik, mencari semua lampu yang bisa saya nyalakan. Langsung saja saya telepon Roni. "Ron, kamu pulang kapan?" Kata saya. "Nggak tahu nih, masih lama." "Kenapa? Takut ya?" Kata Roni. Pada saat itu saya nggak berani ngomong untuk panik gitu. Kalau saya ngomong, nanti takutnya Roni ikut panik lah. "Iya takut nih, cepetan pulang dong." Akhirnya Roni menutup teleponnya dan pulang pukul 3 pagi. Sejak kejadian itu, setiap saya sendirian mengerjakan tugas, saya selalu merasa ada yang melihat dari belakang. Saya tengok, tidak ada apa-apa. Saat malam saya kencing, saya tidak berani menyalakan lampu atau melihat kaca. Soalnya saya tahu di belakang saya sepertinya ada orang yang mengikuti saya. Beberapa bulan berlalu dan akhirnya datanglah musim dingin. Saya saat tidur tidak pernah menutup pintu, dikarenakan di ruang tamu itu ada perapian. Jadi kamar saya biar sekalian hangat lah. Pada saat itu setiap malam saat Roni tertidur atau sedang di luar, saya selalu mendengar suara langkah kaki. Dan di dapur pun seperti ada orang yang membuka tutup microwave milik kami. Saya tanya Roni saat pagi-pagi dia bangun. Jawabnya selalu tidak. Saat itu saya sudah terbiasa. Sehingga 1 tahun kemudian teman saya, Mike dan Angel, berkunjung. Mereka adalah part-time loper koran. Angel pada saat itu selalu pinjam kamar saya untuk dipakai istirahat sebelum dia kirim koran jam 3 pagi. Tapi setelah itu, dia tidak pernah tidur di kamar saya lagi. Suatu saat, saya cerita ke Angel kalau di apartemen ini kayaknya ada yang aneh. Tiba-tiba Angel bercerita, saya pas tidur di kamar kamu, ada cewek seram duduk di sebelahku. Saya sangat takut, tidak dapat bergerak, dan akhirnya berdoa. Sampai akhirnya cewek itu pergi. Saya tidak berani cerita ke kalian soalnya nanti dipikir saya ini gila, kata Angel. Saya tahu dia tidak menipu saya dan tidak bohong. Tapi saya bilang, kamu ini mungkin mimpi. Karena saya pikir celaka kalau berita ini tersebar, bisa pindah kita. Sejak saat itu, kejadian buka tutup microwave, lalu suara orang berjalan, itu sudah terbiasa di telinga saya. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk pindah ke apartemen baru sendirian. Karena Roni memutuskan untuk pulang ke Indonesia. Pada saat itu tahun 2006. Saya mencari apartemen yang dekat
dan dengan harga yang sangat murah. Akhirnya saya mendapatkan apartemen yang menurut saya cukup tua. Waktu saya masuk hari pertama, saat mau tidur, saya merasa ada yang mengawasi saya, tapi saya tidak tahu itu siapa. Sampai akhirnya saya tidak berani untuk tidur. Di hari kelima, pada saat saya duduk santai nonton TV sore-sore, dari belakang saya seperti dijawil atau ditowel gitu ya. Saya kaget dong, karena yang ada di dalam apartemen itu cuma saya. Dan saya sangat terasa sekali disentuh gitu. Akhirnya saya bercerita ke teman saya, Hungga. Saya memintanya untuk menemani saya tidur di apartemen. Akhirnya dia datang. Kita tidur di kamar yang sama. Sejak saat itu, saya bisa terlelap tidur. Tetapi besoknya, saat menyalakan air, bau busuk keluar dan ada kutu di mana-mana, termasuk di semua makanan. Kutu itu berwarna hitam seperti kutu beras, dan itu membuat saya tidak nyaman. Seminggu berlalu, Hungga harus kembali ke kotanya. Malam saat Hungga pulang, saya sangat ketakutan. Akhirnya, saya putuskan untuk keluar kota seminggu. Lebih tepatnya nggak keluar kota sih, balik ke negeri sendiri. Saya memesan tiket ke Indonesia. Saya pamitan sama manajer apartemen dan biasanya uang deposito hilang kalau tiba-tiba keluar dan putus kontrak. Tapi nggak masalah, daripada saya stres ketakutan. Dan pada akhirnya saya putuskan untuk pulang ke Indonesia selama 3 bulan. Saat di Indonesia, saudara saya menikah. Dan kebetulan ada orang pintar yang membantu untuk acara tirakatan dan selamatan dengan cara kejawen. Ibu Sri namanya. Saya penasaran dan kemudian saya tanyakan tentang apa yang terjadi di apartemen saya yang ada di luar negeri. Tepatnya 2 apartemen saya. Dan Bu Sri pun menjawab, di apartemen pertama ada 3 hantu. Hantu cewek itu berada di depan pintu masuk dan kamar mandi. Dia nggak suka ada cewek lain di rumah itu. Satunya hantu usil. Dia suka jalan dan memainkan peralatan dapur. Dan sang satu lagi itu dia suka mengintip di jendela. Tetapi mereka tidak jahat. Rumah adem pasti banyak yang ke rumah kamu, dan usaha pasti lancar. Saya tidak mengerti maksud Bu Sri. Dan kemudian dia melanjutkan apartemen selanjutnya. Yang apartemen selanjutnya itu hawanya sangat kental dan itu adalah apartemen tua. Dan di situ ada hantu yang jahat, sambung Bu Sri. Tanpa saya bercerita apa-apa, Bu Sri menggambarkan semuanya secara detail. Saya shock dan akhirnya saya yakin kalau saya tidak salah. Setelah saya kembali ke Kanada, saya memutuskan untuk tinggal di tempat baru. Sejak saat itu, setiap saya cari rumah atau apartemen di Kanada, saya selalu berhati-hati dan tanya orang pintar untuk memastikan tempat itu tidak berhantu. Oke, terima kasih kepada Mas Yakub yang sudah menyumbangkan pengalaman mistisnya kepada kami, podcast Horror Next Story. Memang ya, setiap tempat tinggal atau gedung, jangankan gedung lah ya, pohon atau tanah itu pasti ada penghuninya. Maksudnya lahan ya.
itu mesti ada penghuninya. Karena saya dulu juga pernah sih ngalamin orang tua saya. Jadi sekarang ini kalau kita beli tanah, keluarga saya ini ya, kalau beli tanah atau rumah itu selalu melibatkan yai atau ya orang pintar lah ya, untuk melihat ada apa di tanah atau rumah itu. Karena itu juga bisa mempengaruhi rezeki kita, terus juga bisa mempengaruhi mental kita juga. Ya ibaratnya kalau orang Cina ngomong itu feng shui ya, feng shui-nya lah. Baik, itu saja cerita dari saya malam ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan bagi yang mau kirim cerita silahkan di email saya ya, yang ada di deskripsi. Oke, gitu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat malam dan selamat beristirahat.